Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika kelas 12. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai limit fungsi aljabar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita mulai. Tetapi sebelumnya, hal yang penting kalian paham atau hal yang penting kalian kuasai ya, atau konsep matematika yang menjadi dasar dari kalian belajar ini, kalian harus paham yang namanya itu sudut-sudut istimewa pada trigonometri dan sifat-sifat identitas trigonometri. Jadi itu sangat penting nanti ketika kita membahas limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita mulai dari sekarang. Oke, di sini ada saya berikan rumus dasar ya. Jadi di sini ada beberapa rumus dasar ya. Yang pertama itu lim x mendekati 0, x per sin x sama dengan lim x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1 gitu ya. Terus nanti lim x mendekati 0, x per tan x itu juga sama dengan nanti lim x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Terus nanti kalau lim x mendekati 0, ax per sin bx itu sama dengan lim x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan a per b. Jadi ini artinya seperti ini. Misalkan nanti kita punya limit ya x mendekati 0 ya kan. Terus misalkan dia 5x ya. 5x per sin 10x. Maka jawabannya pasti langsung A per B ya. A-nya 5, B-nya 10 ya. Maka jawabannya langsung A per B. 5 per 10 seperti itu. Gitu. Atau nanti sin 10x per 5 maka atau sin 5x per 10x ya. Jawabannya nanti tetap 5 per 10 gitu. Ya, tergantung berapa A-nya, berapa B-nya gitu. Tapi ini harus sama ya. Uh, harus sama ya pangkatnya, ini pangkat 1, ini juga nanti harus pangkat 1 gitu. Jadi nggak bisa nanti dia sin AX pangkat 2 per 5X gitu ya. Jadi kita langsung A per B ini harus sama derajatnya ya pangkatnya nih di sini. Oke, bisa ya. Terus nanti dia juga berlaku samatan ya. Contohnya nanti limit AX mendekati 0. Kita coba yang ini dulu ya. Tan 10X ya dibagi misalkan 2X. Maka ini kan 10 per 2 ya. 10 per 2 sama dengan 5. Ini nanti hasilnya setengah, ini hasilnya 5. Seperti itu ya. Jadi untuk sin dan tan ya. Dan ini juga nanti berlaku juga dia sin per tan ya. Kalau kita misalkan nanti ada kita temukan limit x mendekati 0, contohnya sin 2x per tan 3x. Atau sebaliknya ya, tan 2x per sin 3x sama aja. Nanti hasilnya pasti 2 per 3 gitu ya. Gampang sekali ya. Kalau kita lihat ini gampang sekali ya, sangat gampang. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah nanti persamaannya bukan seperti ini aja ya. Nanti ada dia bentuk cos ya. Bagaimana nanti kalau bentuk cos gitu ya? Nanti persamaannya tidak selalu sin per tan gitu ya, atau tan per sin, tidak selalu seperti ini nanti ya. Atau sin x per x ya. Ada nanti kalanya kita akan menggunakan contohnya cos 2x per sin x. Contoh sin 2x ya. Ini kan tidak berlaku ya. Yang ini rumus yang ini semua ya. Yang ini semua tidak berlaku kita gunakan di sini. Terus bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Maka nanti kalian harus paham yang namanya itu sifat-sifat identitas trigonometri yang pernah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Terus nanti seperti biasa ya, bagaimana sih cara-caranya kita menyelesaikan rumus limit trigonometri? Tetap seperti rumus aljabar ya, fungsi aljabar yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu pasti kita coba dulu rumus apa? Dengan cara substitusi ya, substitusi ya, substitusi. Terus yang kedua, substitusi. Kalau pakai rumus substitusi, pasti kalian harus paham atau harus mengingat sudut-sudut istimewa. Oke, kalian harus paham sudut-sudut istimewa. Ini wajib harus tahu.
Nanti contohnya sin X mendekati 45. Kalian tidak tahu sin 45, cos 45, maka nanti tidak bisa dikerjakan gitu. Atau kalau salah memberikan nilai dari sin 45, maka akan salah hasil akhirnya gitu, jawabannya gitu. Caranya juga akan salah. Jadi kalian harus paham dengan yang namanya sudut-sudut istimewa. Oke, nanti ketika kita melakukan substitusi, kita akan melihat apakah dia 0 per 0 ya. Nanti kita akan melihat di sini 0 per 0 ya. Kalau dia nanti 0 per 0, maka ini kan bukan jawaban ya. Nanti kalau dia 0 per 0, maka kita perlu yang namanya pemaktoran ya, pemaktoran. Kita akan tetap melakukan pemaktoran. Kalau tidak bisa nanti pemaktoran, maka kita akan menggunakan rumus dasar ini ya, rumus-rumus dasar ini. Kita akan menggunakan rumus dasar seperti itu, yang ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi nanti yang perlu kalian pahami adalah bagaimana cara mengubah cos. Kalau nanti kita temukan cos, biasanya nanti kita substitusi dulu. Kalau 0 per 0 dia, maka kita akan lakukan pemaktoran. Kalau tidak bisa difaktorkan, maka kita akan gunakan rumus dasar dengan mengubah cos ke sin. Gitu ya. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Nanti kalau kita menemukan bentuk pecahan dia, ya, bentuk pecahan dan ada cos, maka kita gunakan dulu substitusi, ya. Kalau dia 0 per 0, maka kita perlu pemaktoran. Tapi kalau dia tidak bisa kita faktorkan, maka kita kembali ke rumus dasar ini, tapi dengan syarat ya, dengan syarat cos ini harus kita ubah ke dalam bentuk sin. Bagaimana nanti caranya kita akan lihat gitu ya. Makanya kita harus paham sifat-sifat identitas trigonometri. Oke? Langsung saja kita lihat ke beberapa contoh soal gitu. Coba silakan dipahami dulu rumus yang ini. Kita akan bahas ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu identitas trigonometri nanti yang akan banyak sekali kita gunakan di berbagai soal gitu ya. Yang pertama itu kalian harus ingat, yang pertama itu adalah bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Yang ini ya. Terus nanti cos 2x ya. Yang ini nanti banyak sekali, cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ini dapat dari mana? Ya, harusnya kalian tahu ya. Terus nanti cos 4x ya. Ini nanti berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Oke. Nanti kalau cos 6x, nanti banyak sekali seperti ini ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x. Sekarang saya akan review ulang ya, bagaimana cara membuktikan ini ya. Cara membuktikan ini. Yang pertama itu dari cos x, cos 2x dulu ya. Cos 2x itu adalah cos x tambah x. Benar ya? Cos x tambah x. Kalian pasti masih ingat rumus ini ya. Cos A tambah B, atau pernah pelajari ya. Cos A tambah B itu adalah cos A ya kali cos B dikurang sin A kali sin B. Benar ya? Kita lihat cos X tambah cos X berarti X-nya A dan X-nya juga B gitu ya. Atau A-nya sama dengan X, B-nya juga sama dengan X. Sehingga nanti cos X tambah X ya. Ini jadi cos X kali cos X dikurang sin X kali sin X. Jadi nanti cos X kali cos X, cos kuadrat X ya, dikurang sin kuadrat X. Sekarang cos kuadrat X itu, ini adalah, kita ingat ini, cos kuadrat X tambah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat ini, jadinya nanti cos kuadrat X ini ya, itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Gitu. Jadi cos kuadrat X ini adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Kalau sinnya pindah ke sini jadi kurang gitu ya. Jadi ini kita ganti aja ya. 1 dikurang sin kuadrat X ya. Ini jadi ini. Dikurang sin kuadrat X. Jadi nanti dia 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu adalah 2 sin kuadrat X gitu. Jadi dia nanti
1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nanti bentuk seperti ini banyak sekali kita gunakan. Jadi ini harus perlu dipahami. Contohnya nanti cos 4X, berarti cos 4X dengan cara yang sama nanti kalian buktikan sendiri aja ya. Buat aja nanti cos 2X tambah A2X. Sekarang coba kalian buktikan ini bahwa hasilnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Nanti cos 6X juga 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X dengan cara pakai rumus ini nih. Dengan cara seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi nanti untuk cos banyak sekali kita gunakan seperti ini. Oke, kita akan lihat beberapa contoh soal berikut. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal ya. Yang pertama mulai dari yang sederhana dulu ya. Di sini contoh soal yang pertama itu limit x mendekati pi ya, limit x mendekati pi sin x tambah cos x gitu ya. Maka seperti tadi yang pertama sekali yang perlu kita gunakan itu adalah pakai metode substitusi ya. Substitusi yaitu nanti berarti sin x-nya berarti tinggal ganti aja v ya. V tambah cos V. Sin V itu berarti V itu kan 180 ya. Sin 180 derajat tambah cos 180 derajat gitu ya. Sin 180 itu kan kalau kalian ingat itu sama dengan 0 ya. Itu harus ingat ya, jangan sampai lupa. Tambah cos 180 berapa? Cos 180 itu adalah minus 1. Kalau saya biasanya ingatnya itu pakai grafik ya. Saya selalu butuh grafik ini gini. Ini grafik sin ya. Ini grafik sin X. Di sini 0. Ini 180. Setengah lingkaran ya. Jadi cos 180 itu 0 dia. Kalau 90, di sini 1 gitu. Di sini nanti minus 1. Jadi kalau sin 270, ya minus 1. Kalau 360, ya 0 lagi gitu ya. Oke, terus kalau cos nanti dia, cos dia seperti ini grafiknya. Ini adalah grafik cos X gitu ya. Ini di sini 1, ini 0, di sini minus 1 gitu. Jadi ini kan 90, di sini 180 ya. Seperempat lingkaran, jadi dia 180, jadi dia minus 1. Jadi nanti 0 tambah minus 1 itu adalah minus 1 seperti itu. Sekarang kita lihat nomor 2 ya. Limit x mendekati pi per 3 dari tan x dikurang sin x per cos x. Maka ini langsung saja. Ini jadinya tan x itu berarti tan pi per 3 itu ya. Pi per 3 itu nanti 180 per 3 derajat. Ini nanti 60 derajat. Jadi langsung aja ya, tan 60 derajat dikurang sin 60 derajat ya. Oke. Dibagi cos 60 derajat. Ini harus ingat, tan 60 derajat itu adalah akar 3 ya. Ya, akar 3 dikurang sin 60 derajat itu setengah akar 3 ya. Per cos 60 itu adalah setengah. Gini. Jadi ini dulu akar 3 dikurang setengah akar 3. Berarti nanti ini kan 2 akar 3 per 2 ya. Kalau disamakan penyebutnya kurang setengah akar 3 per setengah. Jadi ini samakan dulu penyebut yang ini nih. Jadi ini supaya bisa dikurangkan harus samakan dulu penyebutnya. Jadi ini adalah 2 per 2 akar 3. Udah sama ya penyebutnya. Sekarang bisa dikurangkan. 2 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2 akar 3. Berarti 1 per 2 akar 3 nanti ya. Ini kurang ini hasilnya nanti 1 per 2 akar 3 dibagi 1 per 2. Ini jadi nanti 1 per 2 akar 3 dikali ini kan dibagi setengah gini ya. Kalau kalian lupa, jadi nanti 1 per 2 akar 3 dikali 2 per 1 gitu. Jadi dia 2 per 2 akar 3 atau akar 3. Seperti itu. Gampang ya. Bisa ya. Coba dulu dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja nanti di komen gitu. Sekarang kita coba ke nomor 3. Tetap kita coba dulu dengan cara substitusi. Substitusi ya. Sekarang sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x per
sin 2x dikurang cos 2x. Kita coba dulu ya, berarti ini sin kuadrat berarti 2 kali pi per 8 ya. Berarti 2 kali pi per 8 ya dikurang cos kuadrat 2x kali pi per 8. Nah gini. Oke, dibagi sin apa ya? Sin 2 kali pi per 8 ya kurang cos ke 2 kali pi per 8. Seperti itu. Terus ini nanti akan menjadi sin kuadrat ya. Berarti 2 pi per 8 itu ini kan bisa dicoret ya jadi pi per 4. 180 ini jadi per 4 ya. Nanti pi per 4 itu kan pi per 4 itu 180 per 4 itu 45 ya. Oke, berarti sin kuadrat dari 45 derajat dikurang cos kuadrat dari 45 derajat juga. Yang ini sama aja ya, per sin 45 dikurang cos 45. Hasilnya nih nanti 45 itu kan setengah akar 2 ya. Ini juga cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Dan sama-sama pangkatnya. Kalau dikurangkan ini nanti 0. Ini juga nanti 0 per 0. Dia udah 0 per 0. Dan ini bukan jawabannya ya. Bukan jawabannya. Jadi sin kuadrat 45 dikurang cos kuadrat 45 itu 0 ya. Karena sin 45 itu sama nilainya dengan cos 45. Oke. Ini juga nanti 0. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 itu 0. Maka bagaimana kita mengerjakan ini? Kalau kita lihat ini persamaan kuadrat ya. Oke, dia bentuk kuadrat gitu ya. Maka kita akan faktorkan. Kalau boleh ya kita faktorkan. Maka ini nanti sin kuadrat x sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x. Kalian harus ingat rumus yang ini ya. A kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan A kurang B atau A tambah B dikali A kurang B. Ini kan sama dengan ini ya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri saja ya. Apakah ini sama dengan ini dengan cara kali pelangi. Sehingga nanti ini kan sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x. Itu akan kita faktorkan menjadi ya sin ini A, B ya, A, B. Berarti sin 2x, jangan lupa 2-nya. Terus ditambah cos 2x. Dikali, ini dikali A kurang B. Berarti sin 2x ya. Dikurang cos 2x. Oke, bisa ya. Sehingga nanti yang ini ya. Sehingga nanti limit x mendekati pi per 8. Ini kita ubah aja ya. Jadi sin 2x tambah cos 2x ya. Oke, mantap. Kali sin 2x kurang cos 2x. Dibagi dengan sin 2x dikurang cos 2x. Oke. Sekarang ini ada dong yang bisa dicoret ya. Yang ini dengan yang ini. Tinggal nanti dia limit x mendekati pi per 8 sin 2x ya. Sin Oke, kita lanjutkan sin 2x tambah cos 2x. Sekarang kalian akan melanjutkannya, kerjakan sendiri ya. Nanti kalau dapat hasilnya adalah akar 2. Nanti kalau kalian lanjutkan ini, maka hasilnya nanti adalah akar 2. Jadi dia pakai cara substitusi saja. Tapi tadi kalau udah langsung kita substitusi dari persamaan di awal, ya,
dari awal, maka hasilnya 0 per 0. Maka kita perlu memfaktorkannya. Sehingga nanti ada yang saling membagi, tinggal bentuknya seperti ini. Dan nanti kalau kalian lanjutkan, nanti hasilnya akar 2. Silakan dicoba sendiri. Oke, sekarang kita coba nomor 4. Nomor 4 ini bisa dicoba sendiri juga ya. Silakan dicoba sebelum saya jelaskan di sini. Videonya bisa di skip. Oke, udah dicoba ya. Saya yakin kalian telah mencobanya gitu ya. Sekarang kita akan bahas apakah sama dengan jawaban kalian gitu ya, atau mungkin caranya berbeda tapi bisa jawabannya sama. Tapi kita lihat dulu. Maka ini sebenarnya limit ini bisa diubah jadi seperti ini ya. X mendekati 0 ya. Sin 4x per 5x kurang sin 3x per 5x. Gitu. Bisa ya? Jadi nanti limit X mendekati 0 bisa aja dia sin 4x per 5x kurang limit X mendekati 0 ya sin 3x per 5x. Jadi nanti dapat ini hasilnya berapa? 4 per 5 ya, dengan sifat dasar tadi ya. Harus diingat sifat dasar tadi ya. Kalau ini sin dan tan masih bisa, tapi nanti kalau cos ini nggak berlaku ya sifat dasar ini ya. Dikurang 4 per 5 dikurang 3 per 5. Jadi jawabannya adalah 1 per 5. Oh, masih easy gitu. Oke, silakan dilihat-lihat, silakan dipahami dulu. Kalau pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita akan lihat contoh berikutnya yang menggunakan bentuk cos. Oke, kita lihat yang menggunakan bentuk cos nanti pecahannya. Oke, sekarang kita akan coba soal berikutnya ya. Di sini ada contoh nomor 5 ya. Di sini limit x mendekati 0, cos 4x kurang 1 dibagi x kali tan 2x gitu ya. Yang pertama sekali kita akan mencoba menggunakan metode substitusi. Nanti kalau dia 0 per 0 maka itu bukan jawabannya. Tapi kalau jawabannya nanti tidak 0 per 0 maka itulah jawabannya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia nanti 0 per 0 itu bukan jawabannya, maka kita perlu cari lagi. Oleh karena itu kita coba dulu ya. Ini berarti cos 4 dikali 0 dikurang 1 dibagi 0 kali tan 2 kali 0. Oke, cos 4 kali 0 ya. Cos 4 kali 0 berarti itu cos 0. Cos 0 itu adalah 1 ya. Dikurang 1 per 0 tan 2 kali 0. 0 tangen 0 itu adalah 0 gitu ya. Tangen 0 itu ya 0 benar ya. Sehingga nanti 0 kali 0. Jadi 1 kurang 1 0 per 0. Jadi enggak, ini bukan jawabannya. Sehingga kita perlu mencari lagi gitu. Maka kita menggunakan rumus konsep dasar tadi, tapi cos ini harus kita ubah dulu ke sin ya. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya jelaskannya di awal bahwa cos 4x ini perlu sekali ya. Cos 4x ini tadi ya, dikurang 1 ini dulu. Cos 4x ini ya, itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Ini ya, jangan lupa cos 4x itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Dikurang 1. Ini dikurang 1 dia. Jadi nanti pembilangnya ini akan menjadi 1 dikurang 1 habis ya. Sehingga nanti minus 2 sin kuadrat 2x ya, karena ini nanti ke sini habis gitu. 1 kurang 1 0 gitu ya. Maka ini bisa kita tulis saja langsung limit x mendekati 0. Ini dapat dari mana? Tadi udah saya jelaskan di awal gitu ya, di awal-awal. Nanti bisa dibuktikan sendiri aja ya. Terus ini limit x mendekati 0, jadi ini tadi ya, minus 2 sin kuadrat 2x per x tangen 2x gitu ya. Sehingga ini nanti limit x mendekati 0 ya. Bisa kita tulis dulu di sini minus 2 sin kuadrat 2x ini bisa sin 2x ya kali sin 2x dibagi x kali tan 2x gitu. Maka ini limit x mendekati 0 ya. Berarti ini nanti jadi minus 2 sin 2x per x ya kali limit 2x
sin 2x ya, limit x mendekati 0 sin 2x, saya pisah ini ya, per tan 2x gitu. Nah, ini kan nanti minus 2 kali sin 2x per x itu kan 2 ya, kali sin 2x per tan 2x itu 1 kan. Nah, dapat dari mana? Lihat tadi rumus dasar di awal tadi ya. Sin A per tan B itu adalah A per B. Nah, itu tadi kan. Berarti sin 2x per tan 2x itu adalah 2 per 2 atau 1 ya. Sehingga nanti jawabannya itu adalah minus 4. Nah, gitu aja. Lumayan mudah ya. Oke, bisa ya. Jadi dia adalah minus 4. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 6. Nih. Limit x mendekati 0, 1 dikurang cos 2x per 1 dikurang cos 4x. Nah, yang ini akan menjadi seperti ini. Seperti apa? Seperti itu, gitu ya. Siap. Yang pertama ini 1 dikurang cos 2x dulu ya. 1 dikurang cos 2x. Ah, itu nanti dia pasti 0 per 0 ya. 1 dikurang cos 2 kali 0 per 1 dikurang cos 4 kali 0. 1 dikurang cos 0 nanti 1 per 1 kurang 1. 0 per 0 gitu ya. Oke, sekarang ini aja. 1 kurang cos 2x itu nanti ini kan 1 dikurang cos 2x itu adalah ini, yang ini ya. Perhatikan. Itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Dia x doang. Kalau 4 nanti ada 2x-nya. Kalau 6 nanti dia cos 6x berarti 1 kurang 2 sin kuadrat 3x. Kalau 8 nanti cos 8x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Kalau 8 gitu. Kalau 10 ya 1 dikurang 2 sin kuadrat 5x gitu ya. Oke, berarti nih jadinya 1 kurang 1 habis ya. Sub gitu ya. Tapi ini kan kali ya, negatif kali negatif positif, jadi dia jadi positif di sini, bukan negatif ya. Ya karena ini nanti ya, kalau dijabarkan 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat x. Kenapa ditambah? Karena ini minus kali minus tadi positif. Nah, seperti itu. Ini juga nanti 1 dikurang cos 4x nih. Berarti dengan cara yang sama nanti 1 dikurang 2 sin kuadrat. Bedanya apa? Di sini ada 2x-nya. Ada 2-nya. Jadi nanti dia sama aja, nanti coret negatif kali negatif positif. Jadi 2 sin kuadrat 2x. Jadi ini bisa kita ubah jadi limit x mendekati 0 dari 2 sin kuadrat x dibagi 2 sin kuadrat 2x. Dari sini sebenarnya udah dapat jawabannya ya. Ini coret dulu ya. Jadi dia limit x mendekati 0. Ini kan sin kuadrat x itu kan sin x ya. Sin x kali sin x per sin 2x kali sin 2x. Sekarang nanti limit x mendekati 0 sin x per sin 2x kali sin x per limit ya, limit x mendekati 0 sin x per sin 2x. Ini hasilnya sin x per sin 2x setengah kali sin x per sin 2x kali setengah. Berapa hasilnya? 1/4 ya. Siap, mantap jiwa. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 1/4. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan melihat lagi dua contoh soal yang sedikit berbeda ya, yang tidak seperti ini. Ini kan terlalu gampang ya buat kalian kalau seperti itu. Yang kita akan menggunakan sifat identitas trigonometri yang pernah kalian belajar di kelas 11 yang bentuk yang lain. Oke. Dan nanti kita juga nanti akan menggunakan sifat kali kalau dipecah, kalau bentuk akar dia kali akar sekawan ya. Ini bukan akar sekawan sih karena dia bukan bentuk akar gitu ya. Tapi nanti kita lihat dulu ya contoh berikutnya. Sekarang coba Anda pahami dulu yang ini ya. Kalau udah lancar bagus sekali ya. Kalau udah ngerti sejauh ini, oke, kita akan lanjut.
Oke, sekarang kita akan bahas contoh nomor 7 ya. Di sini limit x mendekati 0, cos x kurang 1 per x sama dengan titik-titik. Kalau soal yang ini beda dengan soal sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kita ubah cos 2x, cos 4x ke bentuk sin x gitu ya. Sekarang kalau ini kan cos x itu nanti kan setengah ya. Cos setengah x tambah setengah x. Jadi nanti dia agak sedikit rumit sih gitu, tapi tak bisa. Ini bisa kita kalin jadi seperti ini dia. Limit x mendekati 0 ya, cos x kurang 1 dibagi x ya, dikali ini kita kali ini aja, cos x tambah 1 per cos x tambah 1. Ini kan 1/1 ya, ini 1 ya, cos x tambah 1 dikali cos x tambah 1 itu kan 1 kan, cos x tambah 1 dibagi cos x tambah 1 itu kan sama dengan 1, jadi dia dikali 1 gitu, tapi kali satunya yang ini gitu ya, tapi di sini kita buat tambah aja gitu. Sekarang kalau kita lihat ini jadi limit ya, x mendekati 0 ya, cos x kali cos x, cos kuadrat x ya. Terus nanti ini cos x kali 1 tambah cos x dikurang cos x kurang 1 per x kali dalam kurung aja ya, cos x tambah 1 gitu. Jadi ini nanti dapat limit x mendekati 0, cos kuadrat x ya, cos kuadrat x ini habis ya, ini kesini habis dikurang 1 per x kali cos x tambah 1. Seperti itu. Jadi nanti saya lanjut di sini dulu ya. Limit x mendekati 0 ya, cos kuadrat x. Sekarang ini kita ubah minus 1 itu ya. 1 itu kan tadi cos kuadrat x tambah sin kuadrat x. Ini harus ingat ya. Oke, dibagi x kali cos x tambah 1 nih. Oke, kita akan lanjut di sini ya. Di sini saja ya. Sama dengan ya. Sekarang cos kuadrat x dikurang cos kuadrat x itu kan habis ya nanti ya, habis gitu ya. Terus nanti minus kali plus itu jadi minus sin ya, minus sin kuadrat x dibagi x kali cos x tambah 1. Gitu. Jangan lupa limitnya ya, limit ya. Limit x mendekati 0 di situ aja. Oke. Terus ini akan menjadi, saya bisa aja limit x mendekati 0 minus sin x kali sin x dibagi ya, bisa ya gitu ya, x kali cos x tambah 1. Gini. Jadi dia nanti jadi seperti ini, limit x mendekati 0 ya, min sin x per x gitu ya, kali sin x limit. Terus di sini limit kali limit x mendekati 0 ya, sin x per cos x tambah 1 gitu. Oke, sekarang ini ya, di sini aja, limit min sin x per x itu berarti minus 1 ya, minus 1 ya kan, sin x per x 1 ya, ada minusnya, kali ini bisa kita substitusi sekarang, substitusi aja, sin x sin 0 ya, sin x berarti x nya 0 berarti sin 0 ya, sin 0 per cos 0 tambah 1 gitu. Maka ini minus 1 nanti kali sin 0 itu 0 per cos 0 itu 1 tambah 1 gitu. Jadi nanti minus 1 kali 0 per 2 itu sama dengan ya 0 gitu ya. Jadi 0 per 2 itu kan 0 ya, tapi dia bukan 0 per 0 lagi. 0 kali minus 1 nanti 0 gitu. Sebenarnya sih cara gampangnya ada ya, tapi kalian belum belajar turunan trigonometri. Cara paling gampang itu pakai dalil L'Hopital ya, dalil L'Hopital yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalian belum belajar ini, belum belajar turunan trigonometri, tapi jadi disarankan gak usah gunakan ini.
Tapi kalau kalian nanti belajar ini, turunan bisa digunakan gampang sekali. Jadi ini nanti limit x mendekati 0. Turunan dari cos itu adalah min sin x. Turunan dari 1 itu adalah 0 ya, per turunan dari x itu 1. Jadi limit x mendekati 0 min sin x. Berarti min sin 0 ya, min sin 0 itu adalah 0, jadi jawabannya nanti 0 juga gitu. Ini pakai dalil L'Hopital, pakai turunan, tapi masalahnya kalian belum belajar yang ini. Oke, jadi nggak bisa gunakan ini dulu, bisa sih, tapi alangkah baiknya belajar dulu turunan trigonometri gitu. Jadi pakai gunakan yang ini ya kalau ada nanti soal seperti ini. Oke, sekarang kita bahas contoh ke-8 gitu ya. Jadi memang ini benar-benar harus paham dulu ya materi turunan trigonometri ini ya, supaya nanti paham gitu. Apa coba? Jadi memang harus paham dulu ya, supaya apa ya, supaya nanti kalian mengerti gitu aja. Itu aja sih simpelnya gitu ya. Dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Wow, nanti kita akan diskusikan. Oke, sekarang kita akan bahas contoh nomor 8. Yang ini nih, cos x dikurang cos 5x 1 min cos 4x. Ini bagaimana? Oke, yang pertama, kalau yang bagian atas ini ya, pembilang ini dulu ya. Ini kan nanti tetap 0 per 0 ya. Ini akan apapun caranya ini 0 per 0. Oke, maka ini bukan jawabannya. Sehingga kita akan ubah dulu ini. Cos x dikurang cos 5x. Kalian masih ingat rumus ini? Di kelas 11 ini ya, pasti kalian pelajari. Cos A kurang cos B. Ini. Itu sama dengan apa? Ada yang ingat? Minus 2 sin setengah A tambah B ya, kali sin A setengah A kurang B. Yang ini nih. Sehingga yang ini kita ubah dulu. Cos X kurang cos 5X. Siap. Maka dia minus 2 sin, jangan lupa setengah ya. A-nya X ya, X tambah 5X. Terus nanti kali ya, kali sin setengah X tambah, kurang ya, oke sorry, ini kurang, oke, X kurang, oke, X kurang 5X. Sehingga nanti akan menjadi minus 2 sin ya, setengah X tambah 5X 6X, setengah kali 6X 3X ya, 3X kali ini sin setengah kali minus 4 ya, minus 4 kali ini sin minus 2X. Oke, ini bisa ditulis minus 2 sin 3X kali sin 2X, dengan mengingat bahwa sin min alpha itu, min A itu sama dengan min sin A. Berarti ini kali minus di sini. Sehingga nanti ini jadinya minus kali minus jadi 2 sin 3X kali sin 2X. Oke. Sekarang yang di bawah ya, 1 dikurang cos 4X. Ini udah banyak kali ya seperti ini. Berarti ini 1 dikurang, jangan lupa 1 dikurang 2 sin kuadrat. Jangan lupa di sini 2X. Jadi nanti 1 dikurang 1 habis negatif ke ini jadi 2 sin kuadrat 2X. Udah, sekarang tinggal masukin aja limit X mendekati 0 ya. 2 sin 3X kali sin 2X dibagi 2, ini kita ubah aja ya. 2 kali sin 2X kali sin 2X gitu. Jadi nanti 2 sin 2X kali
sin 2x. Oke. Ini akan menjadi limit x mendekati 0 ya. Terus ini habis sin 3x per sin 2x kali limit sin 2x per sin 2x x mendekati 0. Ini jawabannya 3/2 kali 1 sama dengan 3/2. Seperti itu. Siap. Oke, silakan dipahami dulu. Jadi seperti itu aja ya caranya. Nanti kita akan ke diskusi ya lewat Zoom ya. Kita akan diskusi, dan kalau ada yang belum dimengerti bisa dicatat ya, bisa dituliskan. Nanti kita akan diskusi dan bahas contoh soal latihan berikutnya. Sekian, terima kasih.